Organ reproduksi pada laki-laki, materi kelas 11 semester genap, oleh Vivit Wulandari. Ini adalah gambar organ reproduksi laki-laki dilihat dari samping. Di depan sendiri adalah penis, kemudian di sebelahnya itu adalah skrotum, kemudian ada vas deferens, kemudian di belakangnya adalah anus. Ini adalah gambar reproduksi. Ada bulbo-uretral gland atau saluran bulbo-uretral, kemudian ductus deferens atau biasa kita sebut vas deferens, kemudian ada bulb, ada epididymis, ada testis jumlahnya 2, kemudian ada uretra atau saluran kencing sekaligus saluran sperma, kemudian gland efponis atau kepala penis, kemudian ada gambar sperma. Di sini ada tempat produksi sperma, tempatnya ada di epididymis, kemudian ada lobulus, ada kelenjar prostat, ada seminal vesicle, kemudian ada ureter dan urinary bladder. Organ reproduksi pria ada 2 bagian, ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari penis, skrotum, testis, dan epididymis. Penis bagian paling luar sebagai tempat pengeluaran sperma sekaligus tempat pengeluaran urin. Kemudian skrotum, tempat untuk menyimpan testis, dan testis ada di dalam skrotum. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma. Kemudian epididymis. Alat reproduksi pria pada bagian internal juga disebut sebagai organ aksesori. Ada vas deferens atau saluran untuk menghubungkan antara saluran tempat pembuatan sperma sampai keluar, kemudian vesicula seminalis, saluran ejakulasi, kandung kemih, kemudian kelenjar prostat dan kelenjar bulbo-uretral. Fungsi organ reproduksi pria dimulai saat puber. Di saat bayi baru lahir, semua alat reproduksi pria sudah terbentuk. Namun, fungsi reproduksi baru akan berjalan saat seorang laki-laki memasuki masa pubertas. Saat masa puber dimulai, kelenjar pituitari akan mulai memproduksi hormon yang dapat merangsang testis untuk menghasilkan testosteron. Sebutan lain dari testosteron adalah hormon seks pada pria. Hormon yang berperan dalam sistem reproduksi pria disebut juga adalah bahan bakar bagi alat reproduksi pria. Jadi kalau tidak ada hormon, maka sistem reproduksi tidak akan berfungsi. Bahan baku dari hormon itu adalah protein. Makanya protein adalah hal mutlak untuk terjadinya berjalannya sistem reproduksi pada pria. Ada 3 hormon utama yang memiliki peran penting untuk organ reproduksi manusia, yaitu FSH atau follicle stimulating hormone, kemudian yang kedua LH atau luteinizing hormone, dan yang ketiga adalah testosteron. FSH dan LH adalah 2 hormon yang diproduksi di kelenjar pituitari. FSH berperan penting dalam proses produksi sperma di tubuh. Sementara itu, LH berperan dalam proses produksi testosteron yang juga diperlukan dalam proses pembentukan sperma. Produksi testosteron juga menyebabkan berbagai perubahan fisik pada laki-laki yang sedang puber, atau biasa kita sebut sebagai pertumbuhan sekunder. Yang pertama, membesarnya skrotum dan testis. Yang kedua, membesarnya penis, vesicula seminalis, dan kelenjar prostat. Kemudian tumbuhnya rambut di area genital dan ketiak, termasuk di daerah kumis, kemudian dan cambang. Kemudian suara yang semakin berat dan bertambahnya tinggi badan. Demikian materi sistem reproduksi pada laki-laki.